Berham sangat bersyukur punya dua telinga yang bisa mendengar dengan jelas. Loh, memang kamu baru sadar? Ya, benar Pak. Terlalu banyak hal yang membuat Berham harus bersyukur, namun seringkali lupa. Barusan Berham coba pikir, punya mulut, jantung, ginjal, kaki tangan, dan lain-lain semuanya. Tidak dapat Berham sebutkan satu persatu yang membuat Berham terkagum-kagum. Oh ya, kita mempunyai banyak hal sebagai tanda bahwa Allah sangat mengetahui segala hal yang dibutuhkan manusia. Khususnya ada atau lambang kehadiran Allah bagi umatnya. Apa itu? Kita dengarkan Pak Leo ya. Buka telinga lebar-lebar. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Engkau memberkati kami ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang kami pelajari itu bukan hanya ada di otak kami, memuaskan otak kami, tetapi firman Tuhan yang kami pelajari boleh menjadikan kami orang-orang yang sungguh hidup untuk mempunyai pikiran yang terpusat kepada Tuhan. Pikiran yang selalu terpusat untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hanya puas di otak, tapi hidup kami juga boleh memuaskan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu yang lalu kita sudah melihat bahwa cara Daud memindahkan tabut Tuhan atau tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke Yerusalem itu adalah cara yang salah. Selama 3 bulan Daud memikirkan hal itu dan mendapatkan jawabannya. Apa yang salah dengan cara Daud pada yang lalu? Cara Daud itu adalah meniru kebiasaan orang-orang Filistin ketika orang-orang Filistin memindahkan dewa-dewanya, yaitu dengan dinaikkan kereta. Tetapi bagaimanakah cara yang benar? Daud sudah mendapatkan jawabnya, yaitu bahwa ketika memindahkan tabut Allah atau tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu harus dilakukan oleh orang dari suku Lewi dan khususnya dikerjakan oleh para imam. Itulah cara yang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, maka seluruh anggota keluarga Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan. Dan hal ini disampaikan kepada Daud. Maka ketika Daud mendengar berita itu, Daud ingin sesegera mungkin memindahkan tabut Tuhan yang ada di rumah Obed-Edom, dipindahkan ke Yerusalem sebagai lambang bahwa Tuhan Allah semesta alam itu tinggal di Yerusalem. Raja di atas segala raja itulah yang memang adalah raja sejati atas umat Israel. Kalau Daud bisa mengalami kejayaan dan kemuliaan di dalam pemerintahannya, itu tak lain karena Tuhan beranugerah atas kehidupan daripada Daud, karena Daud mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari berita yang disampaikan kepada Daud itu, maka Daud juga menyadari bahwa kekudusan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, asal orang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam hal yang benar seperti yang Tuhan inginkan, kekudusan Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan dari berita ini, maka Daud menata barisannya dari suku Lewi dan yang diwakili oleh para imam untuk menuju ke rumah Obed-Edom, mengambil tabut Tuhan itu segera dipindahkan ke Yerusalem. Ketika para imam ini sampai ke rumah Obed-Edom, mereka segera mengangkut atau mengusung daripada tabut Tuhan tersebut. Dan Daud yang saat itu sedang mengenakan baju efod yang terbuat dari kain lenan. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga, memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Juga demikian diikuti oleh orang-orang Israel.
diiringi juga dengan alat musik dan sangkakala. Tetapi ingat bahwa mengangkut tabut Tuhan yang dilakukan oleh para imam, setiap mereka melangkah 6 langkah, mereka harus mempersembahkan korban, yaitu lembu dan anak lembu gemukan. Jadi setiap 6 langkah, bayangkan jarak dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, maka jelaslah tidak terhitung berapa banyak yang dipersembahkan saat itu, baik lembu dan anak lembu gemukan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika tabut Tuhan itu sudah mendekati pintu gerbang kota Yerusalem, saat itu juga Mikal, istri daripada Daud yang adalah anak daripada Saul, melihat bahwa Daud sedang menari-nari. Mikal memandangnya bahwa itu adalah hal yang sangat rendah. Karena Daud sedang menari-nari bersama dengan para budak, Daud menari bersama-sama dengan rakyat biasa. Maka hal itu dipandang rendah oleh Mikal. Nah, selanjutnya Daud meneruskan perjalanannya dengan membawa tabut Tuhan itu masuk ke kota Yerusalem dan ditempatkan di tenda atau di kemah yang sudah Daud siapkan sebelumnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah itu Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Daud memberkati seluruh rakyat Israel demi nama Tuhan semesta alam. Selanjutnya, Daud membagikan seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis kepada seluruh rakyat tersebut. Maka rakyat tersebut diizinkan untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah itu Daud pulang ke rumahnya untuk memberikan salam pada seluruh anggota keluarganya. Tetapi keluarlah Mikal dan mengata-ngatai Daud dengan hal-hal yang tidak benar. Mikal menganggap rendah apa yang dilakukan oleh Daud karena Mikal tidak punya iman yang benar seperti Daud. Maka Daud menjawab seluruh olokan-olokan daripada Mikal dengan mengatakan, "Kalau aku bisa menjadi seorang raja menggantikan ayahmu, itu karena Tuhan semata-mata yang mengangkat aku untuk menjadi raja. Kalau aku menjadi raja dan menggantikan ayahmu Saul, karena ayahmu selalu mencari hormat untuk dirinya sendiri dan tidak mencari hormat untuk Tuhan. Kalau ayahmu itu tidak lagi menjadi raja, karena ayahmu tidak mempermuliakan nama Tuhan." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa tahu betapa buruknya iman Mikal kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah memberikan hukuman kepada Mikal. Mikal tidak pernah mengandung dan tidak pernah melahirkan anak seumur hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Allah yang telah berjanji adalah Allah yang setia. Sehingga Allah senantiasa menepati janjinya jikalau orang tersebut juga mau hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti halnya Daud sadar bahwa kekudusan Tuhan tidak perlu ditakuti kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita dari saat ini belajar hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kekudusan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita tidak menghanguskan kita, tidak membunuh kita, tapi kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan itu boleh memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan ajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kehadiran kekudusan Tuhan itu tidak menghanguskan kami, tidak membunuh kami, tetapi boleh memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti Tuhan sudah memuaskan dahaga Berham, demikianlah Tuhan menyediakan kata-katanya sendiri dengan begitu jelas. Berham kini mengerti
bahwa jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan bersatu sebagai umat Allah. Dan terlebih lagi, Tuhan sudah menyediakan tabut sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya melalui malaikat perjanjiannya, yaitu Yesus Kristus. Kita segera mengakhiri pertemuan hari ini untuk memulai renungan firman Tuhan besok yang diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Salam.